seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang Samudra Atlantik. Titanic dengan tenang bergerak melewati gelombang. Para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung es nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. 14 April 1912. Hanya 2 hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100.000 tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja Titanic melewati wilayah ini 2 hari lebih lambat saja, gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan, tapi ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoon lah penyebab Titanic tenggelam. Malam itu ada peristiwa langka terkait bulan yang belum terjadi selama 1400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi, mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic, korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Sail from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya. Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik swalayan Macy's di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita.
Muminya dimasukkan sarkofagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Mereka dalam perjalanan ke dunia baru, namun pertemuan dengan gunung es menghancurkan semua impian dan harapan mereka. Kepanikan dan air mata diikuti perpisahan yang memilukan, seperti Jack dan Rose. Benarkah begitu? Mari lihat sejauh apa kamu mengenal kisah nyata Titanic. Kisah cinta Jack Dawson dan Rose DeWitt Bukater terinspirasi dari kejadian nyata. Gimana menurutmu? Mitos atau fakta? Kisah cinta Titanic yang paling emosional ini sebenarnya dibuat oleh penulis skenario dan sutradara film terkenal, James Cameron. Namun, beberapa penumpang yang ditampilkan dalam film itu nyata. Dan secara kebetulan, ada J. Dawson di dalamnya. Namanya Joseph, bukan Jack.
dan dia bekerja sebagai pemangkas batu bara. Objek termahal yang hilang bersama Titanic adalah lukisan karya Pablo Picasso. Apa pendapatmu tentang yang satu ini? Itu cuma mitos yang lagi-lagi berasal dari film terkenal itu. Objek paling berharga yang tenggelam bersama Titanic mungkin adalah lukisan Mary Joseph Blondel yang dibuat pada tahun 1814. Beberapa objek berharga lainnya adalah biola milik Wallace Hartley, musisi yang bersikeras bahwa mereka harus bermain sampai detik terakhir. Ada juga Renault tipe CB Coupe de Ville tahun 1912 yang kini harganya jutaan dolar. Manuskrip tulisan tangan Joseph Conrad, esai edisi pertama karya Francis Bacon, 5 piano Grand Steinway, dan tentu saja piring dan cangkir indah serta perhiasan penumpang kelas 1. Titanic adalah kapal penumpang terbesar dan termewah pada masanya. Apakah itu terdengar nyata bagimu? Yap, 100% benar. Pada April 1912, Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibuat. Panjangnya 270 meter dan punya kapasitas penumpang maksimum 2.435 orang. Itu tak seberapa dibandingkan kapal pesiar terbesar saat ini, Symphony of the Seas. Kapal itu cuma sedikit lebih panjang dari Titanic, tapi jumlah penumpangnya lebih dari 2 kali lipat. Dan yap, mungkin belum ada kapal pesiar lain yang mampu mengalahkan Titanic dalam hal kemewahan hingga saat ini. Dengan kurs saat ini, biaya untuk membangunnya lebih dari 3 triliun rupiah. Yang pasti, tiketnya juga lumayan mahal. Dengan kurs saat ini, harga tiket kelas satunya berkisar dari 26 juta rupiah hingga 780 juta rupiah untuk salah satu dari 2 suite parlor. Tiket kelas 2 seharga 10 juta rupiah dan penumpang kelas 3 harus membayar antara 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Sebagian besar penumpang kapal yang tak bisa tenggelam ini berhasil selamat. Benar atau salah? Sayangnya, salah. Cuma 37% penumpang yang selamat dari tragedi Titanic. Sekitar 61% penumpang kelas 1, 42% penumpang kelas 2, dan 24% penumpang kelas 3 berhasil selamat. Titanic melewati segitiga Bermuda saat terjadi masalah, dan mungkin itulah sebabnya dia tenggelam. Gimana menurutmu? Mitos atau fakta? Itu 100% mitos. Titanic bahkan gak pernah mendekati segitiga Bermuda. Kapal itu tenggelam sekitar 645 km di selatan Newfoundland, yang jaraknya sangat jauh ke utara Bermuda, area terkenal tempat kapal dan pesawat menghilang tanpa jejak. Kita harus menyalahkan bulan atas tenggelamnya Titanic. Benar atau salah? Yang ini benar. Bulan sangat mempengaruhi pasang surut di bumi. Makin dekat bulan ke bumi, makin kuat pasang surut karena meningkatnya gravitasi satelit kita. Pada tahun 1912, bulan begitu dekat sehingga beberapa gletser di Greenland pecah. Bongkahan es besar yang terlepas dari gletser mulai mengambang ke selatan. Peristiwa bulan super terjadi hanya 6 menit setelah pasang musim semi, kesejajaran bulan, matahari, dan bumi yang membuat gravitasi gabungannya mencapai puncaknya 2 kali sebulan. Dan sehari sebelumnya, planet kita berada paling dekat dengan matahari tahun itu, sehingga gravitasinya makin kuat. Perpaduan berbagai peristiwa ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya salah satu pasang surut terkuat dalam sejarah. Gunung es yang terpecah dari gletser Greenland hanyut ke perairan pesisir Labrador dan Newfoundland, tempat mereka sering kandas. Untuk terus bergerak, mereka harus meleleh dan menjadi lebih ringan atau mengejar air pasang yang akan membawa mereka lebih jauh. Air pasang tahun 1912 sedang tinggi-tingginya. Jadi, mereka menggeser banyak rute pelayaran ke selatan karena banyaknya gunung es. Tapi Titanic tidak, tentu saja karena mereka yakin kapal itu tak bisa tenggelam.
butuh waktu 4 jam 40 menit bagi Titanic untuk tenggelam. Bagaimana menurutmu? Salah, dan kalau kamu seorang ahli Titanic, kamu pasti tahu itu sebenarnya 2 jam 40 menit. Dan ini lumayan lambat, mengingat kerusakan yang disebabkan oleh gunung es. Kapal itu tak tenggelam lebih cepat berkat konstruksi kapal. Ada 16 kompartemen kedap air di bagian bawah kapal. Semuanya bekerja sebagai penyelamat. Saat gunung es menabrak lambung kapal, 6 kompartemen rusak. Titanic bisa tetap bertahan asalkan cuma 4 kompartemennya yang rusak. Air mengisi 6 kompartemen pertama dalam waktu 1 jam. Selama waktu itu, Titanic agak miring ke sisi kanan. Kemudian, air mulai membanjiri kotak ketujuh setelah semua 6 kotak terisi. Dan sejak saat itu, kecepatan tenggelamnya meningkat setiap detik. Haluan kapal tenggelam ke air dan buritannya terangkat. Salah satu penyebab utama tragedi Titanic adalah roket sinyal. Benar atau salah? Apa pendapatmu? Yang ini benar. Saat ada kapal tenggelam, awak kapal harus melepaskan suara merah. Ini adalah sinyal untuk semua kapal terdekat bahwa seseorang dalam masalah. Tapi untuk alasan yang tak diketahui, seseorang memasang lampu putih di kotak roket Titanic. Saat kapal itu menabrak gunung es, para awak kapal menembakkan suar putih. Kapal lain, SS Californian, berada di dekatnya saat itu. Sang kapten mengetahui Titanic sedang melewati area gunung es yang berbahaya. Awak kapal ini tak melihat Titanic yang tenggelam dalam kegelapan, tapi mereka melihat roket putih. Komunikasi radio antar kapal tak berfungsi. Operator SS Californian mematikan penerimanya. Kapten Californian merasa ada yang tak beres. Jadi dia mengirim sinyal lampu Morse ke arah Titanic. Tapi sudah terlambat. Kapal itu sudah berada di bawah air. Jadi tak ada yang bisa menjawab. Kapal lain, Samson, sedang berlayar di dekat Titanic. Kapal itu berlayar dengan lampu mati karena sedang berburu anjing laut. Dan itu ilegal. Saat kaptennya melihat roket putih Titanic, dia mengira itu penjaga pantai. Jadi Samson berlayar menjauh secepat mungkin. Mereka menyadari mereka telah meninggalkan para penumpang yang tenggelam begitu sampai di Islandia dan mengetahui berita mengerikan itu. Pada tahun 1996, sebuah ekspedisi berhasil mengangkat Titanic dari dasar laut. Apa kamu percaya? Kalau enggak, kamu benar. Ada banyak ide tentang cara mengangkat Titanic. Dari melakukannya dengan udara terkompresi hingga memasukkannya ke dalam jaring kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair atau menggunakan magnet raksasa. Satu-satunya upaya yang dilakukan untuk menaikkan Titanic terjadi pada tahun 1996, namun gagal total. Tujuan ekspedisi tersebut adalah mengangkat sebagian lambungnya yang beratnya sekitar 21 ton. Itu akan tetap jadi bagian terbesar yang bisa merasakan sinar matahari lagi jika misi ini berhasil. Mereka menurunkan 4 kantong besar berisi bahan bakar solar ke dasar lautan dan menempelkannya ke pelat lambung. Kemudian, kantong bahan bakar itu dilepaskan dan mereka mulai mengangkatnya sendiri. Pelat itu sekitar 60 meter di bawah permukaan saat cuaca memburuk. Anggota ekspedisi memutuskan untuk menarik bagian itu ke perairan yang lebih tenang sekitar 130 km jauhnya. Jauh sebelum mereka mencapai tujuan kapal penarik, setengah dari pelat tersebut patah dan kembali tenggelam ke dasar. 2 dari tas pengangkatnya tampaknya lepas dan lambungnya jatuh. Titanic kemungkinan besar akan hancur menjadi debu di tengah jalan jika seseorang mencoba mengangkatnya lagi. Jadi, berapa jawaban benar yang kamu dapat? Tulis di kolom komentar ya. Diam lama di air bersuhu 21 derajat pastinya berpengaruh buruk buat kesehatan. Apalagi air yang suhunya 10 derajat Celcius. Air dengan suhu itu terasa lebih dingin dari udara yang suhunya sama. Penumpang Titanic berada di perairan dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin, pasti dingin banget kan? Gunung es yang ditabrak Titanic aja masih lebih hangat. Airnya nggak membeku karena kandungan garam yang tinggi. Tapi, apa jadinya ya kalau suhu di perairan itu lebih hangat?
Apa yang terjadi kalau Titanic tenggelam di air hangat, misalnya 50 derajat Celcius? Secara teori, ini mungkin aja kalau perairan Atlantik Utara bertemu arus bawah hangat dari bagian selatan samudra pada hari nahas itu. Tapi panas ini nggak akan cukup. Area samudra itu terlalu luas dan suhunya terlalu rendah di malam hari. Arus bawah yang hangat nggak ada bedanya buat orang yang jatuh ke laut. Tapi kalau Titanic tenggelam di tempat lain saat itu, mungkin semua orang bisa selamat berkat fenomena alam yang luar biasa ini. Ayo naik semuanya, kita akan berlayar ke dunia paralel. Malam itu, tanggal 14 dan 15 April, bulan tertutup awan. Titanic menabrak gunung es. Air sedingin es membanjiri dek bawahnya. Kapten mengirimkan tanda bahaya. Kapal penyelamat terdekat, Carpathia, berada 95 km dari Titanic yang tenggelam. Kalau ngebut, Carpathia bakal sampai 4 jam lagi. Itu cukup lama, bahkan di perairan tropis yang hangat, soalnya tubuh akan kehilangan panasnya. Titanic mulai tenggelam, para awak menurunkan sekoci, beberapa penumpang lompat ke laut. Gak lama kapal itu karam, sekoci udah habis, jadi kamu lompat dengan penumpang lain. Rasanya kamu kayak masuk ke gunung es besar. Airnya dingin banget sampai bikin kamu susah gerak. Kamu bahkan gak bisa teriak karena gak ada udara di paru-parumu. Tapi saat itu ada kehangatan nyaman dari kedalaman. Panasnya naik ke atas lutut dan pinggang, lalu sampai ke leher. Akhirnya ototmu pulih dan kamu bisa menarik napas dalam. Kamu sadar, penumpang lain juga merasa hangat. Airnya jadi agak panas. Kamu senang, tapi gak lama kemudian kesenangan itu berubah jadi kengerian. Lautnya mulai berbuih. Bukan karena suhu yang tinggi, tapi karena ada yang naik dari dasar laut. Kamu mendengar suara berat dari kedalaman. Bukan, itu bukan Titanic yang udah tenggelam, tapi lebih besar. Kamu ngelihat gunung es besar di dekat sana. Gunungnya meleleh dan ada potongan yang terlepas. Jutaan gelembung muncul di permukaan. Lalu kamu merasa ada yang mukul kaki kamu. Ribuan batu ringan yang aneh naik dari bawah bersama lempengan besar. Orang-orang manfaatin itu buat jadi sekoci. Kamu pun naik ke salah satu batu itu dan ngeliat kapal besar itu. Kapal itu nggak tenggelam karena semua air bergelembung dan mendorong kapal ke atas. Kamu ambil salah satu batu kecil dan akhirnya kamu ngerti. Itu batu apung. Gunung berapi bawah laut tepat di bawah kapal itu mau meletus. Ribuan ton batu vulkanis mengapung ke permukaan. Waktu gunung itu erupsi, magmanya mengguncang seluruh dunia, memanaskan air dan menghancurkan dasar laut. Tapi permukaan nggak hancur karena kekuatan gunung berapi itu ditekan oleh ratusan juta liter air laut. Batuan cair dari kerak bumi menekan dasar laut dan batu apung naik ke permukaan. Gini penjelasannya. Bagian atas bumi terdiri dari banyak bagian padat, yaitu lempeng tektonik. Lempeng ini saling tabrakan dan terbagi. Waktu satu bagian terpisah, magma langsung naik. Jadi, gunung berapi terbentuk dari retakan tidak stabil ini. Kalau Titanic berlayar di atas salah satu area ini pas gunungnya meletus, banyak penumpang bakal selamat. Kembali ke dunia paralel ya. Kenapa Titanic mulai tenggelam lagi? Airnya juga udah nggak bergelembung. Gunung berapi itu sudah tidur lagi. Nggak lama setelah itu, laut jadi dingin lagi. Untungnya masih ada sekoci batu apung kamu. Ini cukup buat nunggu penyelamat. Tapi bayangin, kalau enggak ada gunung berapi bawah laut dan gunung es. Situasi saat airnya emang udah hangat dari awal. Salah satu mesin di ruang mesin kapal itu mati. Beberapa pipa meledak karena tekanan tinggi. Gawat, sekarang kapalnya retak. Air mulai masuk ke dek bawah. Kapal itu tenggelam. Orang-orang dievakuasi dengan sekoci. Mereka nggak begitu panik karena malam itu hangat. Nggak ada yang kedinginan. Semua penumpang udah pakai pelampung. Lalu kapal itu patah. Kamu tahu, kamu harus lompat. Titanic akhirnya karam. Banyak penumpang jatuh ke air dengan perasaan takut. Mereka menyelam ke lautan yang gelap dan langsung muncul ke permukaan. Mereka panik dan keadaan kacau. Kapal itu hilang dalam kegelapan. Akhirnya suasana hening. Beberapa menit berlalu, kamu sadar semua orang tenang. Airnya hangat. Hampir semua penumpang pakai pelampung. Ada juga yang mengapung di reruntuhan kapal kayu. Setelah beberapa jam, airnya udah nggak senyaman tadi. Lautan bikin panas tubuh hilang. Biar tetap hangat, penumpang saling mendekat dan membentuk lingkaran padat. Nah, kalau kayak gini, mereka bisa menunggu beberapa jam lagi sampai diselamatkan. Orang-orang di sekoci mendekat dan bantuin orang yang kedinginan buat naik ke sekoci.
Penumpang terus bergantian, 20 menit di air, 20 menit di sekoci. Jangan lepas baju kamu, pakaian basah juga ngebantu badan tetap hangat lebih lama. Kayaknya semua orang selamat, tapi tiba-tiba ada teriakan. Seorang cewek di sekoci ketakutan, badannya gemetar karena takut. Dia nunjuk air yang hitam pekat. Penumpang nyoba ngeliat ada apa. Sirip segitiga. 1, 2, 3. Ada banyak banget. Suara kapal yang tenggelam narik perhatian sekelompok hiu. Sekarang mereka ngelilingin korban selamat buat muasin rasa lapar mereka. Mereka mendekat, tapi mereka nggak kayak mau nyerang. Meski gitu, kamu harus hati-hati karena ikan ini termasuk hiu paling agresif dan berbahaya. Hiu banteng. Gerakan mereka lincah, cepat, dan nggak bisa diprediksi. Sebenarnya, mereka nggak berenang di perairan dingin Atlantik, tapi air di dunia paralel ini cocok buat mereka. Hiu itu kuat dan kokoh. Mereka bikin ilusi lambat buat bikin mangsa mereka tenang. Hiu ini dinamai hiu banteng karena moncongnya yang pendek dan tumpul kayak banteng, dan mereka suka menyerang target atau hiu lain pakai dahi mereka. Beberapa ikan udah nyeruduk sekoci, ada yang jatuh ke air. Untungnya dia langsung dibantu naik sekoci lagi. Hiu itu nggak nyerah, keadaan kacau dan orang-orang mulai panik. Mereka teriak dan memukulkan dayung ke air buat ngusir hiu, tapi sia-sia. Salah satu hiu membuka mulut dan menggigit sekoci. Sekarang, lebih banyak sirip mendekat. Sekelompok hiu putih bergabung. Mereka hewan paling berbahaya di dunia. Mereka besar, cepat, dan kuat. 300 gigi segitiga mereka yang berjajar dalam beberapa baris kelihatan setajam silet. Hiu putih mengelilingi sekoci dan ngusir hiu banteng. Kamu jatuh dari sekoci dan ngeliat satu sirip besar nyamperin kamu. Rasa takut bikin insting buat bertahan hidup kamu aktif. Kamu berusaha keras buat menjauh dari hiu itu. Tentu aja, itu sia-sia karena hiu itu jauh lebih cepat dan pasti bakal ngejar kamu. Kamu ngerasa kaki kamu nyentuh hidung hiu itu. Kaki lain masuk ke mulutnya. Kamu menjerit. Dalam sekejap, hiu itu ngelepasin kamu. Hiu putih jarang nyerang manusia. Kalau gigit, mereka cuma mau ngetes kamu aja kok. Lagi pula, mangsa favorit hiu itu anjing laut. Mereka nggak tertarik kalau sadar kamu bukan anjing laut. Tapi lain ceritanya kalau mereka lapar, mereka nggak peduli kamu bukan mangsa favorit mereka. Untungnya, hiu ini lagi nggak lapar. Para korban selamat di sekoci juga nggak perlu takut. Hiu putih nggak nyerang mereka. Hiu itu bisa mendorong sekoci sedikit, tapi cuma mau ngetes saja. Hiu putih itu menjauh dari kamu, tapi hiu banteng balik lagi, dan kelihatannya dia lapar. Hiu itu berenang ke arah kamu, ngebuka mulutnya, dan bunyi kapal yang nyaring menembus air. Ini RMS Carpathia yang datang buat nolong penumpang. Hiu kabur ketakutan, semua penumpang selamat. Balik lagi ke dunia kita, ada satu kapal yang jaraknya lebih dekat dan bisa menyelamatkan penumpang lebih cepat, tapi lain kali aja ya ceritanya. Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam. Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. 1 hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi 2 sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi 2.
Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi dua saat tenggelam. Lalu muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menara seketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik. Kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpathia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini nggak bisa dijadikan sebagai bukti. Ya udah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron. Siapa sih yang nggak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat
dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini nggak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Menget. Siapa lagi tuh Roy Menget? Oke, selanjutnya ada teori Menget. Roy Menget adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20-23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Pelunas kapal mulai nggak berfungsi. Sarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menenggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat, lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori Menget bertentangan dengan pernyataan ini, sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku, seperti yang ku bilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih, lebih tepatnya ini adalah kombinasi antara teori Roy Menget dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam, dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar 1 menit. Lalu saat dasar rangkapnya nggak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Menget, lalu mulai tenggelam secara vertikal. Buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi, karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu nggak, 110 tahun pasca tragedi ini, perusahaan Blue Star Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic 2 akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga pelayarannya berjalan lancar deh ya. Tak seorang pun bisa membayangkan Titanic yang mustahil tenggelam akan menabrak gunung es. Kecuali satu orang, William Thomas Stead. Nggak secara langsung sih, dia nggak tersentak ketika bangun tidur dan memimpikan tenggelamnya Titanic. Tapi, dia menulis cerita pendek berjudul How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by Survivor, atau tenggelamnya kapal uap di tengah Samudra Atlantik oleh korban selamat pada 3 Maret 1886, 26 tahun sebelum Titanic tenggelam. Yuk kita ulang sejarahnya. Titanic berlayar dari Southampton ke New York pada April 1912 di Laut Atlantik Utara. Kapal ini menabrak gunung es dan kurang dari 3 jam kemudian tenggelam seluruhnya. Dari 2.208 penumpang, cuma 706 yang selamat karena terbatasnya jumlah skoci dan air sedingin es. Kapal penumpang lain, Carpathia, mendengar panggilan darurat itu, menolong korban selamat dan mengangkut mereka ke New York. Cerita pendek yang ditulis William Stead berkisah tentang Thomas, pelaut Inggris yang naik kapal penumpang menuju Amerika Serikat. Suatu ketika, tokoh protagonis itu sadar bahwa jumlah skoci nggak cukup untuk semua orang jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Beberapa hari kemudian, kabut tebal menutupi pandangan. Kemujuran nggak berpihak pada kapal itu dan bertabrakan dengan kapal yang tersesat, sebagaimana Titanic menabrak gunung es.
Cuma 200 dari 916 orang berhasil sampai di Amerika Serikat dengan selamat. Karakter utama berhasil selamat dengan meloncat ke dalam air dan memanjat salah satu skoci. Kamu pasti mengira cerita ini akan bikin gusar semua orang di industri perkapalan hingga menambah jumlah skoci di kapal. Tapi sedihnya, ketika diterbitkan, kisah ini sedikit sekali memperoleh perhatian. Bahkan yang lebih tragis, William Thomas Stead ada di atas Titanic saat kapal itu tenggelam, dan dia nggak selamat. Korban selamat yang mengenal Stead bilang Stead selalu ceria dan suka mengobrol ketika makan. Dia memuji desain dan kokohnya kapal itu. Para saksi juga bertutur bagaimana dia menolong ketika kapal telah tenggelam, memberikan jaket keselamatannya ke orang lain. Stead berprofesi sebagai jurnalis dan dalam perjalanan ke New York untuk suatu acara. Salah satu kontribusinya terhadap jurnalisme modern adalah pemakaian ilustrasi dalam tiap artikel surat kabar. Dia juga mengenalkan wawancara surat kabar dan itu masih dipakai sampai hari ini bersama ilustrasi. Tapi ini bukan satu-satunya karya diterbitkan yang memprediksi bencana itu. Morgan Robertson merupakan penulis dan mantan kapten kapal yang menulis cerita pendek serta novel. Novelanya yang paling terkenal adalah The Wreck of the Titan, Bangkai Kapal Titan. Juga dikenal sebagai Futility, Kegagalan. Buku itu ditulis pada 1898, 14 tahun sebelum bencana Titanic. Ini kisah fiktif tentang Titan, kapal laut mirip Titanic yang mengarungi Atlantik Utara. Titan juga melaju secepat Titanic dan punya banyak kesamaan lain, kayak ukuran atau desainnya. Buku itu menggambarkan Titan sebagai kapal yang mustahil tenggelam dan kapal terbesar yang mengarungi laut pada masa itu. Itu juga kata orang tentang Titanic. Kesamaan seram lain adalah terbatasnya jumlah skoci yang dimiliki. Kisah itu terjadi pada bulan April dan saat itulah Titanic memulai pelayaran serta menabrak gunung es. Kisah Titan juga menyebutkan hampir tak seorang pun selamat dalam kecelakaan mengerikan itu. Nggak seperti kisah Stead, protagonis Robertson menempuh jalan lain. Tenggelamnya kapal Titan terjadi di sekitar pertengahan cerita. Jadi, setelah kecelakaan itu, karakter utama melanjutkan kehidupannya. Buku itu kembali disorot setelah bencana Titanic. Bagaimana mungkin orang bisa menggambarkan peristiwa yang akan terjadi hampir 1 dekade kemudian dengan begitu akurat? Banyak orang mulai percaya Robertson bisa meramal masa depan. Tapi kenyataannya, Robertson cuma sangat mengenal kehidupan kapal. Gampang baginya menulis seluk-beluk semuanya tanpa penelitian lebih banyak. Secara realistis, salah satu ancaman terbesar bagi kapal pada masa itu adalah menabrak gunung es atau kapal lain. Kisah berikutnya kedengaran agak misterius. Suatu ketika, Alex Mackenzie mendengar suatu suara yang mengingatkan dia untuk tidak naik Titanic. Tapi saat menoleh, tak seorang pun di sana. Ketika dia melanjutkan langkah, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras dan lebih jelas. Dia menganggap serius peringatan itu dan membatalkan perjalanan serta kembali ke Glasgow, Skotlandia, kampung halamannya. Kakek neneknya nggak begitu senang saat dia pulang lagi karena harga tiketnya sangat mahal. Kekecewaan itu segera hilang ketika mereka mendengar kapal itu menabrak gunung es. John Coffey adalah kru Titanic, tapi dia meninggalkan kapal saat bersandar di kampung halamannya di Queenstown, Irlandia. Suara hatinya memberitahu dia untuk turun dari kapal itu, dan dia melakukannya. Dia baru berumur 23 waktu itu, dan bagi orang seumuran dia, perjalanan ini bisa jadi peningkatan karier dan peluang besar untuk berkembang. Meskipun terjadi tragedi mengerikan itu, dia menandatangani kontrak untuk bekerja di RMS Mauretania cuma beberapa bulan setelah Titanic tenggelam. Begitulah komitmen. Beberapa informasi tambahan mengungkap hal-hal yang mungkin berkontribusi atas tenggelamnya Titanic. Para pembuatnya berkeras kapal itu mustahil tenggelam. Tapi kemudian banyak orang berteori bahwa plat baja kapal itu terlalu rapuh untuk perairan Atlantik yang membeku. Ini bisa menyebabkan paku-paku keling mencuat hingga memungkinkan air laut merembes masuk. Teori lain adalah kemungkinan di lambung Titanic ada kebakaran 3 minggu sebelum pelayaran. Kebakaran itu melunakkan baja hingga memungkinkan gunung es memotongnya kayak pisau panas memotong mentega. Beberapa foto sebelum kapal memulai pelayaran menunjukkan bekas-bekas hitam di lambungnya yang bisa disebabkan oleh kebakaran. Bagaimanapun, gunung es akan menimbulkan kerusakan signifikan, ada maupun tidak ada kebakaran.
Sebagian orang menyalahkan desain Titanic. Kapal itu dibangun dengan sambungan besar di bagian dasar yang akan mudah patah saat tabrakan. Tentu saja, semua ini teori. Tapi kita tahu penyebab utamanya adalah gunung es, dan karya Stead serta Robertson harusnya ditanggapi lebih serius. Bagaimanapun, kejadian ini jadi pelajaran untuk masa depan, guna mencegah terjadinya kecelakaan tragis serupa. Omong-omong, kapal laut dan kapal penumpang nggak akan ada kalau bukan karena Thomas Newcomen. Pada 1712, dia menciptakan mesin uap yang menghasilkan energi begitu kuat hingga bisa menggerakkan kapal. Seabad kemudian, pada 1819, kapal uap pertama mengarungi Samudra Atlantik menuju Liverpool, Britania Raya. Kapal itu cuma butuh 29 hari untuk mengarungi lautan. Industri kapal penumpang berkembang pesat pada awal tahun 1900-an saat orang lebih mudah pindah ke Amerika atau pergi berlibur. Seiring berlalunya dekade, pemakaian pesawat terbang lebih disukai karena pesawat lebih cepat dan lebih efisien. Saat ini cukup jarang kapal penumpang yang bertabrakan dengan apapun di perairan terbuka. Teknologi modern bisa mendeteksi apapun yang bisa membahayakan dan bahkan memprediksi badai. Kapal pesiar hari ini seperti raksasa kalau dibanding kapal-kapal di era Titanic. Kapal-kapal modern bisa mengangkut hampir 2 kali lipat jumlah penumpang dan dilengkapi fasilitas yang cuma bisa dibayangkan orang di masa lalu. Kebanyakan kapal pesiar sekarang punya beberapa restoran yang bisa dipilih, beberapa kolam renang, dan ruang game untuk bersantai. Jika ingin keseruan, kamu bisa nonton pertunjukan langsung. Jangan lupa, kapal terkini juga punya landasan helikopter. Kalau mulai merasa sakit, selalu ada dokter kapal yang akan membantu penumpang manapun yang membutuhkan. Dan ukuran kapal-kapal ini akan makin besar. Membandingkan Titanic dengan kapal pesiar sama dengan membandingkan anjing Corgi dengan Doberman. Pada masanya, Titanic adalah kapal terbesar dan tercanggih yang bisa diimpikan siapapun. Jadi siapa tahu akan kayak apa masa depan kapal pesiar? Bahkan mungkin seluruh kota akan terapung. Kapalnya pasti akan sangat besar. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya? Tapi intinya, fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic. Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati.
Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan aurora borealis, dan di selatan, aurora australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone. Jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel. Keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan. Saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan. Jarumnya berputar-putar tak tentu arah dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari. Misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru. Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih. Tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini.
Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang, dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain Olympic yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km. Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal. Tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya. Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu, tidak. Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic. Titanic adalah kapal terbesar pada masanya dan seharusnya nggak bisa tenggelam. Tapi pada pelayaran pertamanya di tahun 1912, Titanic tenggelam ditelan gelombang samudera Atlantik yang nggak kenal ampun. Ada lebih dari 2.200 penumpang dan awak kapal, tapi hanya 706 yang selamat. Kalau ukurannya lebih kecil, apa nasib Titanic akan lebih baik dalam situasi yang sama? Apa ukuran gunung esnya berpengaruh? Apakah salah saat kapal mengubah arah di detik-detik terakhir untuk menghindari tabrakan? Ini adalah 3 pertanyaan yang membuat orang berandai-andai. Kita tahu kalau Titanic dianggap keajaiban teknik pada masanya.
Dirancang oleh Thomas Andrews untuk perusahaan perkapalan Inggris White Star Line, kapal ini memiliki panjang lebih dari 270 meter dan tinggi 53 meter. Titanic punya 840 kamar penumpang, kolam renang, lapangan squash, gym, dan 2 ruang makan. Tapi salah satu fitur baru yang paling keren dari Titanic ada di bawah geladak. Lambung Titanic dibagi menjadi 16 kompartemen yang kedap air. Nah, 4 kompartemen bisa terisi air kalau ada kebocoran, dan 12 kompartemen lain ngebantu kapal yang bocor tetap mengapung. Berkat kompartemen inilah Titanic disebut tidak bisa tenggelam. Konon, Philip Frank, wakil presiden dari White Star Line, bahkan bilang Titanic nggak akan mungkin tenggelam. Kapal ini nggak bisa tenggelam, para penumpang nggak akan merasa tidak nyaman. Pada 14 April 1912, ucapannya terbukti salah waktu Titanic nabrak gunung es. Waktu es itu merobek lambung kapal, beberapa kompartemen kedap airnya bocor. Titanic tenggelam dalam 2,5 jam. Apa ukuran gunung es itu menentukan nasib Titanic? Kalau gunung esnya lebih besar atau lebih kecil, apa nasib Titanic akan beda? Gunung es punya banyak variasi bentuk dan ukuran. Gunung es adalah pecahan dari gletser atau lempengan es di Arktik dan Antartika. Pecahan es itu mengapung di samudra sampai akhirnya mencair. Salah satu gunung es tertinggi yang pernah ditemukan ukurannya jauh lebih besar dari Titanic. Gunung es yang ditemukan tahun 1957 ini punya tinggi 168 meter. Tingginya hampir sama kayak Monumen Washington, bayangin aja nabrak benda segede itu. Nah ternyata gunung es yang lebih kecil pun sama berbahayanya. Untuk gunung es yang ukurannya setara rumah disebut Berggebiets. Lalu ada juga yang seukuran mobil namanya growlers. Pecahan es ini lebih sulit dilihat oleh kapal dan perahu, jadi lebih sulit dihindari. Ukuran pecahan es ini emang kecil, tapi dampaknya besar pas ketabrak. Ingat, ukuran gunung es selalu lebih besar dari kelihatannya. Sebagian besar masanya ada di bawah permukaan laut, lebih dari 80% volume gunung es ada di bawah laut. Kita nggak bisa melihat pinggirannya yang tajam dan bergerigi. Kalau terlalu dekat, lambung kapal bakal rusak. Titanic terlambat melihat gunung es itu, jadi meski gunung esnya lebih kecil, kalau ditabrak pada sudut yang sama, Titanic mungkin akan tetap tenggelam. Nah, mungkin akan lebih cepat terlihat kalau gunung esnya lebih besar. Titanic punya waktu untuk berbelok dan menghindari tabrakan. Tapi selamat dari satu gunung es itu nggak menjamin Titanic akan aman. Kapal itu berlayar di jalur berbahaya Atlantik bernama Iceberg Alley, lokasinya 402 km di timur dan tenggara Newfoundland, Kanada. Di balik satu gunung es, mungkin ada gunung es lain dan ada lagi di belakangnya. Jadi awak kapal harus sangat hati-hati untuk menghindari beberapa kemungkinan tabrakan, bukan cuma satu. Kapal lebih kecil mungkin lebih cocok untuk berlayar di sana. Ukuran Titanic jelas sulit dikendalikan. Bahkan waktu baru mau keluar dari dermaga di Southampton, Titanic hampir nabrak kapal lebih kecil, yakni SS New York, jaraknya cuma 600 meter. Kapal uap raksasa ini dibuat bukan untuk bermanuver cepat di wilayah sempit. Kapal seukuran itu butuh waktu dan ruang untuk mengubah arah. Kalau masalah kapal melawan gunung es, ukuran kapal nggak selalu penting. Islander adalah kapal uap yang dirancang untuk berlayar di Inside Passage, Alaska. Pada musim panas 1901, kapal itu nabrak gunung es dan melubangi bagian depan atau haluan kapal. Kapalnya nggak langsung tenggelam dan awak kapal mencoba untuk mengarahkannya ke tempat aman. Akhirnya, bagian haluan tenggelam dan buritannya terangkat dari air. Gak lama kemudian, kapal itu tenggelam. Dari 168 penumpang dan awak kapal, 128 selamat dan emas senilai $3 juta hilang. Islander punya lambung sepanjang 73 meter. Ukurannya hampir seperempat Titanic dan ternyata ukuran kecil nggak ngebantu mencegah tabrakan sama gunung es. Lalu ada Hans Hedtoft pada tahun 1959. Kapal ini disebut Titanic kecil atau Titanic dari Denmark dan dijuluki kapal paling aman. Panjangnya 83 meter, kapal ini ditumpangi 95 orang.
Kurang lebih kayak Titanic, Hans Hedtoft dirancang khusus untuk mengatasi sebagian besar tantangan dalam pelayaran di laut. Selain bagian dasar baja gandanya, kapal ini juga memiliki haluan lapis baja dan 7 kompartemen kedap air. Mana mungkin kapal kayak gitu bisa tenggelam? Bisa aja sih, dan memang tenggelam. Pada pelayaran pertamanya saat kembali ke Copenhagen, kapal itu mengalami masalah. Pada 30 Januari, kapal itu menabrak gunung es. Sinyal SOS dikirim, tapi waktu Johannes Krause datang, kapal itu nggak ditemukan. Satu-satunya bukti keberadaan kapal itu adalah pelampung yang terdampar di Islandia 9 bulan kemudian. Nah, berarti ukuran kapal lebih kecil nggak berpengaruh. Ukuran kecil nggak menjamin Titanic berlayar dengan aman pada tahun 1912. Pertanyaan terakhir adalah keputusan di detik-detik terakhir waktu gunung es itu terlihat dan tanda bahaya dibunyikan. Pertama, Titanic bisa nyoba berhenti sepenuhnya, tapi ini bukan pilihan karena kapal itu butuh 800 meter untuk berhenti. Dan jarak gunung es itu cuma 274 meter. Kedua, Titanic bisa aja berusaha menghindari gunung es dengan membanting kemudi. Kaptennya sudah memerintahkan itu, tapi upaya itu gagal dan malah melukai lambung kapal. Pilihan terakhir, menabrak gunung es dengan bagian depan kapal. Apa hasilnya akan beda? Jawabannya, mungkin ada yang berpikir kalau tabrakan muka dengan muka akan menyelamatkan Titanic. Jadi tabrakan itu cuma akan merusak bagian depan kapal. Nah, gunung es itu nggak akan merobek lambung dan bikin bocor banyak kompartemen kedap air, paling cuma 4 yang bocor. Artinya, kompartemen lain bisa bikin Titanic tetap mengapung. Kapal ini mungkin nggak bisa berlayar lagi, tapi nggak akan tenggelam sampai bantuan datang. Ini bisa ngasih cukup waktu sampai kapal seperti Carpathia datang ke lokasi kecelakaan dan menyelamatkan orang-orang. Salah satu perancang Titanic, Edward Wilding, mengatakan hal yang sama saat dimintai keterangan. Dia bilang sebagian besar orang akan selamat jika bagian depan kapal yang menabrak gunung es dan kapal itu nggak akan tenggelam. Tapi yang lain membantah. Pertama, sekat kedap air khusus di Titanic dirancang untuk melindungi kapal itu dari tabrakan dengan kapal lain, bukan dengan gunung es. Kompartemen ini pasti penyok karena tabrakan, karena menyerap gaya, sementara kapal lain menyerap yang lainnya. Meskipun kerusakannya tetap parah, sekat lain bisa ngebantu kapal tetap mengapung. Tapi dampak tabrakan dengan gunung es berbeda dengan tabrakan dengan kapal. Sebagian besar gaya akan diserap Titanic, akibatnya kerusakan kapal akan lebih besar, lebih parahnya lagi, dampaknya akan terasa di seluruh kapal. Paku akan lepas, lapisan akan robek, kompartemen akan cepat banjir, sehingga bikin kapal akan tenggelam lebih cepat dan semakin sedikit korban yang selamat. Sama kayak pertanyaan lain, kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Meskipun pelayaran pertama dan terakhir Titanic tragis, namun peristiwa itu membawa perubahan yang ngebantu bikin berlayar di laut jadi lebih aman. Temuan dari pemeriksaan tentang bencana ini menghasilkan Patroli Es Internasional atau ICC pada tahun 1914. ICC adalah lembaga yang melacak gunung es di Samudra Atlantik dan Arktik untuk memastikan kapal di area itu bisa menghindari gunung es. Di Amerika Serikat dan Inggris, kapal wajib membawa sekoci yang cukup untuk menampung semua orang di kapal. Latihan sekoci rutin menjadi wajib. Terakhir, sekat kedap air di kapal dibuat lebih tinggi untuk menghalau air, dan bagian dasar diperlebar untuk menciptakan lambung ganda yang bikin kompartemen benar-benar kedap air. Titanic memang tragedi mengerikan, tapi pelajaran yang dipetik dari malam itu membantu mencegah tragedi lainnya. April 1912 menandai salah satu tragedi terburuk dalam sejarah dunia. Diklaim nggak bisa tenggelam dan puncak kejayaan teknik masa itu, Titanic yang megah, tenggelam. Pada malam gelap tanpa bulan, kapal itu punya banyak peluang menyelamatkan penumpangnya. Ada kapal lain yang jaraknya cuma beberapa kilometer dan bisa aja menyelamatkan Titanic, tapi nyatanya enggak. Kapal itu beneran ada, bukan kapal hantu. Itu juga bukan legenda atau teori. Kenyataan itu tercatat kok. Ada catatan dan pernyataan saksi yang memperkuat itu. Terus, kenapa kapal ini nggak membantu? Yuk cari tahu apa yang terjadi malam itu dengan melihat kejadian ini dari 3 sudut pandang. Kita mulai dengan versi Titanic ya.
Pukul 11.30 malam, bulan sembunyi di balik awan hitam, jarak pandangnya buruk, keadaan di Titanic tenang. Di bawah panduan sang kapten, operator komunikasi tetap berhubungan dengan daratan lewat radio. Waktu itu, ada orang asing yang menyusup ke frekuensi dan mengganggu komunikasi operator. Nggak jelas tujuan orang asing itu dan apa yang dia katakan. Operator itu juga nggak mencari tahu. Dia membentak orang itu lalu memutus sambungan. Sambungan terganggu. Pukul 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es. Kejadian itu merobek lambung kapal. Air mulai masuk ke geladak bawah, tapi belum ada yang panik. 20 menit kemudian, saat tengah malam, awak kapal mengirim sinyal darurat melalui frekuensi radio. Cuma sedikit orang yang tahu situasinya parah. Setelah 20 menit, pukul 12.20 malam, mereka menurunkan skoci dengan para penumpang. Pukul 12.25 malam, mereka menerima respons sinyal darurat tadi. Ini RMS Carpathia. Kapten mereka melaporkan bahwa mereka sudah menuju ke arah Titanic. Masalahnya, lokasi kecelakaan Titanic berjarak 93 km dari RMS Carpathia. Artinya, kapal itu bakal sampai dalam 4 jam. Pukul 12.45, awak Titanic melepas roket ke udara. Suara ini adalah salah satu penyebab utama nasib buruk banyak penumpang, tapi kita bahas nanti ya. 90 menit kemudian, geladak Titanic patah dan kapal itu tenggelam. Pukul 4:10 pagi, Carpathia sampai di lokasi kecelakaan Titanic. Awak kapal berusaha keras menyelamatkan semua orang. Mereka mengangkut 705 penumpang yang selamat. Saat itu, satu lagi kapal datang, SS Californian. Carpathia berlayar ke pesisir New York dengan semua orang. Sementara Californian masih mencari penumpang, tapi mereka cuma nemu puing. Kapal ini hanya berjarak beberapa kilometer saat Titanic tenggelam. Californian bisa saja menyelamatkan orang-orang ini, tapi mereka diam saja. Kaptennya, Stanley Lord, melakukan tindakan terburuk yang dilakukan pelaut. Dia nggak membantu kapal yang tenggelam itu. Ketika dunia tahu soal ini, mereka membenci Kapten Lord, tapi mereka nggak bisa menuntutnya, dan pengadilan juga nggak menghukum sang kapten. Karir sang kapten hancur karena nggak ada perusahaan kapal yang mau merekrut dia, tapi dia nggak mengaku bersalah. Sebelum dia meninggal, sang kapten bilang itu bukan salahnya. Kalau ucapan sang kapten benar, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sekarang kita bahas versi Californian ya. Malam 14 April, Californian berlayar di perairan dingin Atlantik Utara. Kapal itu masuk ke wilayah yang berisi banyak gunung es. Pukul 10:10 malam, Kapten Lord menghentikan kapal. Bergerak di area ini terlalu berbahaya karena bisa merusak lambung kapal. Pukul 11 malam, kapal itu mulai terapung-apung. Mustahil berlayar dengan jarak pandang yang buruk. Sang kapten tahu Titanic mengarah ke sini, jadi dia menyuruh operator radio memberitahu Titanic bahwa di sini bahaya. Evans, si operator radio, menyalakan radio. Dia mencoba menghubungi Titanic selama 30 menit. Akhirnya tersambung juga. Waktu itu, operator radio Titanic sedang bicara dengan daratan. Evans mengganggu obrolan mereka dan mencoba memperingatkan Titanic tentang bahaya gunung es. Operator Titanic nggak ngerti ucapan Evans. Dia kesal karena Evans dengan lancar menyusup saluran radionya. Dia memarahi Evans dan memutus sambungan. Karena capek, Evans mematikan radio dan memberitahu atasannya soal kejadian itu. Sampai sekarang, kita nggak tahu reaksi sang kapten atas kabar itu. Dia mungkin mengira Titanic sudah tahu bahaya itu. Dia mengizinkan Evans tidur. Kalau saja Evans nggak matiin radio dan nunggu 1 jam, dia pasti mendengar sinyal darurat dari Titanic. Tapi kita nggak bisa nyalain dia juga. Saat itu, dia nggak punya alasan resmi menjaga pemancar. Evans terlalu lelah dan ngantuk banget. Jadi dia tidur. Sementara itu, Titanic mulai tenggelam. Kaptennya mengirimkan sinyal darurat. Operator di kapal Carpathia mendengar itu, tapi Californian enggak karena radionya dimatikan. Kapten Lord nggak bisa tidur malam itu. Perasaan dia nggak enak. Pada saat itu, Titanic tenggelam dengan cepat. Sang kapten memerintahkan awak kapal untuk meluncurkan suar. Disinilah kesalahan besar terjadi. Mereka menyalakan cahaya peringatan, tapi warnanya bukan merah. Entah kenapa, awak kapal lupa membawa roket merah. Jadi, langit malam itu dihiasi cahaya putih terang. Kalau kamu harus mengirim sinyal darurat, nyalakan cahaya merah. Kapten Lord melihat cahaya ini, tapi menganggap itu bukan permintaan tolong. Nggak mungkin dong di kapal sebesar Titanic nggak ada roket merah standar, tapi apesnya, itu mungkin aja.
Kapten Lord mengira Titanic udah pergi. Mungkin ada alasan yang nggak diketahui di balik cahaya putih itu, tapi dia nggak tahu. Jadi, Kapten Lord nggak tahu Titanic tenggelam. Namun, dia memutuskan menghubungi Titanic, tapi kali ini bukan lewat komunikasi radio. Kapten Lord nggak membangunkan operator radio. Dia mengirim sinyal ke Titanic lewat lampu sinyal. Ingat ya, banyak kapten zaman dulu nggak menganggap komunikasi radio itu penting. Mereka nggak mengerti kepentingan teknologi ini. Oleh karena itu, Kapten Lord nggak membangunkan Evans. Dia mengirim sinyal cahaya tapi Titanic nggak merespons. Nah, nantinya banyak korban selamat bilang mereka melihat kilatan cahaya dari Californian, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Awak kapal Californian nggak mendengar permintaan tolong mereka. Pukul 2:20 malam, Titanic tenggelam. Kurang lebih 2 jam kemudian, operator radio Evans bangun dan menyalakan radio. Dia mendengar banyak penyelamat ngomongin kapal yang tenggelam. Evans paham semua. Dia melapor pada sang kapten. Waktu itu, Californian langsung pergi ke lokasi kecelakaan. Mereka bertemu Carpathia di sana dengan para korban selamat. Carpathia berlayar ke New York. Californian tetap berlayar di sana mencari korban lain, tapi mereka cuma menemukan puing. Californian kembali ke daratan. Kabar kapal itu bisa menyelamatkan Titanic langsung tersebar. Persidangan dimulai. Kapten Stanley Lord dan awaknya menceritakan versi mereka. Mereka bilang kapal mereka diam di tempat. Tapi banyak orang nggak percaya dan beberapa penumpang yang selamat bilang mereka melihat Californian lewat. Hakim menyatakan mereka tidak bersalah. Tahun 1962, Kapten Stanley Lord sudah sangat tua. Dia menghubungi notaris untuk mengakui sesuatu. Sang kapten membuat pernyataan terakhir tentang kasus ini. Dia bersumpah dia nggak bersalah. Tapi kalau bukan Californian yang berlayar melewati Titanic saat itu, terus siapa? Teori Samson bisa menjawab pertanyaan itu. Kapal pemburu anjing laut, Samson, berlayar di perairan dingin Atlantik Utara saat itu. Para awaknya nggak tidur. Mereka mencermati keadaan sekitar dengan baik, tapi bukan karena takut gunung es. Mereka takut ketemu penjaga pantai Amerika Serikat. Awak kapal Samson menangkap anjing laut. Itu perbuatan ilegal. Pukul 12.45 malam, Kapten Samson melihat roket sinyal putih. Mereka yakin itu penjaga pantai. Mereka mematikan lampu kapal, terus pergi. Karena malam itu gelap, mereka nggak melihat Titanic yang lagi tenggelam. Mereka kembali ke pesisir Islandia, lalu mendengar bencana itu. Mereka sadar telah menelantarkan penumpang yang tenggelam. Keponakan salah satu awak kapal Samson membaca cerita ini di buku harian pamannya. Keponakan itu minta izin untuk menerbitkan tulisan ini. Semua orang sadar Kapten Lord nggak bersalah. Sayangnya, dia sudah wafat saat momen ini terungkap. Sebenarnya, belum diketahui siapa yang bersalah dalam kisah ini. Ada 2 kapal di dekat Titanic. Kapten mereka adalah orang yang mumpuni. Mereka pasti membantu menyelamatkan semua penumpang. Kesalahan mereka adalah mereka tidak memahami pesan Titanic saat itu. Ada yang lupa menaruh suar merah di kotak kapal. Detail kecil tapi fatal. Ini salah satu penyebab utama tragedi tenggelamnya kapal Titanic. 14 April 1912, malam yang gelap dipenuhi suara menyeramkan kapal logam raksasa yang terbagi 2. Kapal terbesar pada masa itu menabrak gunung es dalam pelayarannya. Titanic, salah satu kisah terbesar di abad ke-20 yang masih dibicarakan. Sisi kanan kapal raksasa ini menabrak gunung es. Pada pukul 11.40 malam, kecelakaan terjadi. Gunung es itu menyebabkan kerusakan cukup parah sampai setidaknya 5 kompartemen anti-air di lambung kapal mulai dipenuhi air. Awak kapal langsung menyelidiki untuk mengetahui apa mereka bisa melakukan sesuatu dan memperbaikinya. Mereka tidak bergantung pada siapapun, sendirian di kegelapan malam yang dingin, jauh dari daratan. Samudra Atlantik Utara, sekitar 644 km selatan Newfoundland, Kanada. Mereka butuh waktu untuk mencari cara menyelamatkan penumpang. Mereka memang memiliki waktu, tapi tidak cukup. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit. Tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang. Dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan.
Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12:15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12:20 malam, Carpathia dari Cunard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama. Sekoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1:20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh. Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2:17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. 1 menit kemudian lampu di kapal padam. Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan. Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi 2 di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2:20, buritan menahan udara di dalamnya dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam. Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam karena 4 kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran,
Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Prancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. 4 hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selamat tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di Sekoci. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal, aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan konvensi internasional untuk keselamatan penumpang di laut pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang sekoci yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan sekoci menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal. Jadi, tim merakit Titanic bersama 2 kapal saudari, dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia. Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern.